Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-14 hingga sampai ayat yang ke-19. Kebenaran firman Tuhan sebagai berikut. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, dari Bapa semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasarkan di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalam kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini dia dapat mengajarkan kepada kita bahwa doa seorang pendeta bagi jemaatnya itu adalah topik atau tema uraian renungan kali ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan pasti punya kerinduan supaya jemaat itu dia bertumbuh, jemaat itu dia berakal, jemaat itu tetap setia di dalam pelayanan, setia di dalam persekutuan, setia melakukan rancangan ataupun pelayanan, baik sebagai guru sekolah minggu, perkawan pemuda, pekarya ataupun jemaat, supaya mereka ini tetap etis. Maka sebagai seorang gembala, dia senantiasa berdoa kepada umatnya supaya mereka ini menjadi tetap etis, tetap bertumbuh, tetap berakal di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kebenaran firman Tuhan ini atau pembacaan perikop di atas ini menjelaskan bahwa tentang doa Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus. Dia terungkap jelas betapa besar tanggung jawab yang dirasakan oleh Rasul Paulus dengan kerinduan yang sangat agar jemaat Efesus menjadi kuat, berakal, dan berdasar di dalam kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau gereja kita mau menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang mau berakal, dimulai dari pribadi kita sebagai hamba Tuhan, dan juga kepada seluruh umatnya. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan kita, sebelum kita diteguhkan, sebelum kita mengambil bagian di dalam dunia pelayanan, dan Anda dan saya ditetapkan sebagai hamba Tuhan, mari kita terus-menerus bersinergi, terus-menerus koreksi karakteristik sebagai seorang hamba yang setia melayani Tuhan, agar supaya tidak ragu, tidak bimbang dengan kondisi apapun, hamba Tuhan senantiasa harus mengkoreksi seluruh hidupnya, supaya apapun yang akan menjadi berkat bagi umat atau apapun yang akan menyampaikan kepada umat itu menjadi berkat. Kalau karakteristik kita tidak berubah dan kita berusaha dan berupaya mau menjadi gereja yang visioner, gereja yang misional,
gereja yang pesat, gereja yang bertumbuh harus dimulai dari saya dan saudara. Supaya kita tetap etis, kita tetap melayani dengan tanpa ragu dan bimbang. Untuk itulah saya dan saudara dipanggil untuk menjaga dan terus-menerus mendoakan umat kita. Apalagi di kondisi saat ini, umat kami berhadapan dengan era globalisasi yang canggih, yang bisa dan gampang diombang-ambingkan. Dengan demikian, tugas kita sebagai gembala, kita harus terus-menerus berdoa. Terus-menerus berdoa dan mendoakan umat kita, supaya mereka tetap berakal, supaya mereka tetap setia, supaya mereka tetap berdiri di atas panggilan dan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, apa yang kita mau lakukan supaya sebagai jemaat kita tetap utuh? Yang pertama adalah pendeta harus berdoa untuk kekuatan dan keteguhan jemaatnya. Kita berdoa dan mendoakan umat kita supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan, supaya mereka tidak diombang-ambingkan dengan gelora dunia yang mengancam di masa kini, supaya mereka tidak keluar dari kandangnya Tuhan. Maka gembala terus-menerus berdoa untuk keteguhan jemaatnya, supaya jemaat tetap teguh, jemaat tetap bertumbuh, jemaat tetap berakal di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 tadi berkata begini, kekuatan karena kekayaan dan kemuliaan Kristus. Jadi kekuatan itu kita perlu minta kepada Tuhan Yesus, supaya jemaat kita diberikan kekuatan itu dapat bertahan dengan tantangan, dengan segala cobaan yang bisa diombang-ambingkan, dengan segala ajaran-ajaran sesat yang kini merajalela di dunia ini. Supaya mereka tidak diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran baru, tetapi mereka tetap etis pada kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang 16 juga bahwa kita berdoa supaya kekuatan, karena Roh Kudus itu senantiasa ada. Roh Kudus itu dapat diberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk bertahan di dalam tantangan yang mereka hadapi. Untuk itu sebagai gembala terus-menerus mendoakan untuk keteguhan jemaat kita dan kekuatan untuk jemaat, supaya mereka bisa bertahan di dalam kehidupan mereka. Karena kekuatan itu perlu supaya mereka senantiasa mendapatkan aliran air yang senantiasa mengalir di dalam kehidupannya. Dan aliran air itu selalu mengalir di dalam kehidupan, dan Roh Kudus itu senantiasa berbisik, berbicara, dan terus memberikan kekuatan, berikan kekuatan dan keteguhan kepada umatnya, supaya mereka tidak dicerai-beraikan dengan kondisi dan keadaan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-19. Yang kedua, supaya doa seorang pendeta bagi jemaatnya yang kedua adalah pendeta harus berdoa supaya jemaatnya berakal dan berdasar dalam kasih. Berakal dan berdasar pada kasih. Supaya mereka ini tetap teguh, mereka tetap sehati, sejiwa, sepikir, dan mereka membangun kasih. Kasih itu senantiasa dapat mengasihi sesama manusia, sesama keluarga, sesama tetangga, dan lain sebagainya. Sebagai anak Tuhan, dia senantiasa didoakan supaya mereka tetap ada dalam panggilan dan pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kasih yang bukan musiman tetapi stabil. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 17 dan Yeremia pasal 3 ayat yang ketiga. Jadi kasih itu bukan musiman. Pada saat musiman, atau pada saat Natal, atau pada saat ada kelimpahan, bukan pada saat ada kekurangan. Jadi bukan musiman, tetapi kasih itu senantiasa
berakal di dalam kehidupan umat Tuhan, supaya mereka mengasihi sesama manusia, mengasihi kepada Tuhan dan mengasihi kepada sesama manusia. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya jemaat Efesus itu senantiasa mengasihi sesamanya, senantiasa mendoakan supaya mereka tetap etis di dalam Tuhan dan lebih mengasihi kepada firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di dalam kehidupan kita, kasih yang tidak tahu dan pahami oleh gelora dunia. Jadi kehidupan umat itu kadang kita bisa lupa. Hari ini kita bisa dengar, tetapi sebentar kita lupa, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendoakan umatnya, supaya kasih yang mula-mula itu tidak hilang begitu saja, tetapi terus dia akan berakal, terus dia akan bertumbuh. Yang kedua, yang ketiga, dari doa seorang pendeta bagi jemaat. Yang ketiga adalah pendeta harus berdoa supaya jemaatnya memiliki kerjasama. Kerjasama yang baik, sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Kerjasama yang baik, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada kebersamaan, ada kerjasama. Maka di dalamnya, apapun dirancang, apapun programnya, mereka bisa melakukannya. Karena ada dorongan kerjasama. Karena ada mengasihi sesama manusia. Karena itu mereka punya rancangan. Mereka punya program. Apapun yang mereka rancang atau mereka programkan, mereka terus-menerus bersinergi di dalam pelayanan itu. Dan terus-menerus kerjasamanya. Dan tidak mengharapkan kepada siapa-siapa, tetapi ada kerjasamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus senantiasa berdoa supaya ada kerjasama. Ada hal-hal yang ada di dalam Kristus. Bagi mereka yang hidup di dalam Kristus, ada rasa kasih sayangnya, ada kebersamaannya, ada sukacitanya, ada bahagianya, dan mereka terus-menerus bekerja sama antara kebutuhan, keperluan, saling mendoakan, saling mendorong, saling berbagi. Sebagaimana jemaat mula-mula mereka lakukan. Itu harus diadopsi oleh gereja di masa kini, supaya jemaat kita terus-menerus bertumbuh. Untuk itu setiap umat Tuhan harus bersatu, teguh, dan bercerai kita runtuh. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan 4 pada ayat 32 berkata bahwa kemajuan gereja di Yerusalem karena mereka bersatu. Karena itu adalah fondasi pertumbuhan gereja, dan gereja masa kini kita terus terjaga, terus bersatu, bergandengan tangan bersama-sama memajukan Injil atau memajukan pelayanan Tuhan untuk mencari, menyelamatkan mereka yang terhilang dan tersesat. Untuk itulah Rasul Paulus senantiasa berdoa supaya jemaatnya memiliki roh kerjasama, ada kebersamaan, ada saling menghargai, ada saling menghormati satu sama lain di dalam jemaatnya. Untuk itulah kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan memberkati kita setiap orang yang mendengar kebenarannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Seorang gembala harus mendoakan umatnya. Tuhan Yesus memberkati.